Kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam. Alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita, diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah, mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu, bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih jadi clash sama kita, hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa? Oke. Tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, may yuridillahu bihi khairan, yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram.
Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti nggak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa nggak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela nggak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita nggak rela, kalau setelah disiram disuruh bersih-bersih sendiri dan nggak dikasih apa-apa, kan nggak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin nggak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah, gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz, nggak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan nggak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, nggak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi, inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman, bangun memperbarui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengadu itu manusiawi, sedih itu manusiawi, air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang nggak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang nggak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa, enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang nggak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan.
kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Nggak apa-apa, nangis saja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar ya. Nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya nggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya, posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan postingan kaktus atau apalah, dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih, sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi, kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa.